menjelaskan orientasi jasa keuangan OJK Indonesia. Lanjut pada pertanyaan yang kedua mengenai dengan jelaskan lembaga jasa keuangan. Orientasi daripada OJK Jasa Keuangan adalah independen yang sebagaimana penyelenggaraan sistem, pengaturan dan pengawasan terintegrasinya pada seluruh aktivitas yang dimana di sektor jasa keuangan dan non-keuangan OJK tersebut juga adalah sebuah lembaga negara yang mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan Indonesia. Lembaga jasa keuangan adalah lembaga yang menyediakan jasa keuangan kepada nasabahnya dan kegiatannya diatur oleh peraturan perundang-undangan yang dimana lembaga jasa keuangan tersebut dapat berupa perbank, dana pensiun, pasar modal dan sebagaimana. Lembaga jasa keuangan juga mempunyai lembaga pembiayaan yang dimana termasuk koperasi, aset manajemen, dan ada banyak lagi lembaga pembiayaan yang termasuk dalam jasa keuangan. Lembaga keuangan juga memiliki peran penting dalam sirkulasi finansial dan perekonomian negara. Sekarang kita akan masuk pada kegiatan 3. Fungsi utama OJK dalam sistem keuangan. Jelaskan fungsi utama OJK dalam sistem keuangan. Yang pertama, mengatur dan mengawas jasa keuangan direktur pasar modal, perbank, dan industri keuangan non-bank. Yang kedua, menetapkan persatuan data cara lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Yang ketiga, menetapkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di sektor terkait. 4. Melindungi kepentingan konsumen dalam masyarakat. Yang kelima, meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Oke, kita masuk pada kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan 4. Soalnya, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis pengawasan OJK terhadap lembaga keuangan. Jawaban yang pertama yaitu pengawasan terhadap bank. OJK mengawasi bank-bank di Indonesia untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dengan prinsip kehati-hatian dan mematuhi peraturan yang berlaku, seperti kesehatan keuangan. Yang kedua, pengawasan terhadap pasar modal. OJK juga bertugas mengawasi pasar modal, termasuk lembaga-lembaga yang terlibat dalam pasar modal, seperti perusahaan sekuritas, bursa efek, dan emiten, yang mencakup yang pertama, transaksi efek, kedua, perlindungan investor, yang ketiga, penerbitan efek. Selanjutnya, jawaban ketiga yaitu pengawasan terhadap lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan seperti perusahaan pembiayaan, multifinansie dan fintech atau finansial teknologi juga berada di bawah pengawasan OJK. Tujuannya yang pertama, perlindungan konsumen. Yang kedua, kepatuhan terhadap peraturan. Dan yang ketiga, stabilitas industri pembiayaan. Oke, saat ini Gia akan menjelaskan juga pada kegiatan yang kelima mengenai dengan contoh kasus. Pertanyaan yang pertama, analisislah kasus di atas berdasarkan pengetahuan yang telah Anda peroleh tentang OJK dan lembaga keuangan. Next, kita lanjut pada contoh kasus yang kedua yang mengenai dengan soal apa pelajaran yang dapat kita ambil dari kasus tersebut. Ya, menurut Gia dan teman-teman mengenai dengan OJK, berarti OJK adalah salah satu lembaga yang dimana lembaganya tuh lembaga independen yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur jasa keuangan yang ada di Indonesia. Tugas utamanya untuk memastikan bahwa sektor jasa keuangan beroperasi dengan cara yang adil, transparan, dan sehat untuk melindungi kepentingan konsumen dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.
Ya, yang bisa kami pelajari tentang stabilitas atau menganalisis OJK sangat mendorong kami karena ia sangat mewenang untuk melakukan pencegahan kerugian konsumen bagi masyarakat. Salah satunya juga dengan memberikan informasi dan edukasi bagi kami. Terima kasih. I used to think that